Jadi tolong nanti jika ketemu dimanapun dan kapanpun, tolong sampaikan program-program apa yang telah kami lakukan ke tengah-tengah masyarakat kita, terus capaian-capaian yang telah kita lakukan. Tadi disebutkan, berbicara program visi misi pemerintah Kabupaten Buku ada beberapa program, alhamdulillah semuanya sudah terlaksana. Dari 12 program, pertama tadi guru-guru guru-guru ngaji dan orang salah telah disesuaikan penghasilannya. Hari ini penghasilan mereka sudah dinaikkan penghasilannya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita menjanjikan pemberian seragam. Dulu kita janji bukan seragam gratis, malah bahan seragam gratis. Tapi syukur alhamdulillah dalam perjalanan kita bisa bersama-sama memprogramkan dengan legislatif menjadi baju seragam. Kan lebih ini. Jadi alhamdulillah seragam gratis buat SD dan SMP. Walaupun ada sedikit lihat yang disampaikan oleh Pak Asisten bahwasanya ada permintaan dari sekolah yang di bawah Kementerian Agama. Oleh sebab itu tadi saya bisik-bisik sama Pak Sekda, gimana Pak Sekda? Coba pelajari regulasi, memungkinkan tidak jika sekolah-sekolah negeri keagamaan apa MIN, MTS ya, MI dan MTS ini yang negeri nanti juga kita melakukan hal sama. Tentu harapan saya ini juga bisa kita wujudkan. Termasuk juga SMA, itu harapan kita, tapi kami tentu kita menyesuaikan dengan besaran jumlah anggaran kita. Tapi untuk wacana mungkin hal ini menjadi pertimbangan. Jadi 2 program itu sudah kita lakukan. Yang ketiga, apa yang menjadi tema DWP hari ini juga merupakan salah satu program yang kita masukkan di dalam kita punya visi misi. Apa itu? Menciptakan entrepreneurship, menciptakan kalian baru di tengah-tengah masyarakat dengan cara pelatihan, belajar membatik, belajar kreatif untuk berinovasi berbagai produk. Nah, ini salah satunya batik Musakut tadi. Alhamdulillah saya melihat hari ini PKK Kabupaten Bengkulu sudah sangat sukses. Saya melihat bagaimana mengkomersilkan, ya. Nah, ini beri tepuk tangan dulu. Bagaimana komersilkan? Karena saya juga ngobrol dengan bupati-bupati lain, mohon maaf, hari ini hampir semua kepala daerah tanya sama saya, Pak Bupati, bagaimana itu kok PKK kami dengan muko-muko dengan Dharma Wanita sangat bagus itu. Istri saya menyampaikan begitu, Ibu Bupati kami ngomong itu. Jadi saya merasa terharu sekarang, terus nah, termasuk ya Pak pejabat Bupati kemarin Bengkulu Beteng ya, juga hal yang sama. Ya. Nah, jadi mereka juga tertarik bagaimana cara kerja kita memasarkan industri kreatif kita di dalam daerah kita masing-masing. Dan Wanita Persatuan dan PKK yang bersinergi bagaimana memasarkan produk-produk ini menjadi produk unggulan kita di masa akan datang, menjadi ciri khas kita. Ini yang poin ketiga sebenarnya di dalam kita punya program. Yang keempat yaitu ya, kita juga telah mempersiapkan tadi sesuai dengan program bahwasanya banyaknya tuntutan masyarakat kita dulu adalah dengan dibangunnya kembali rumah adat yang alhamdulillah hari ini sudah kita bangun tahap pertama di samping masjid, ya, di samping Masjid Agung kita. Mudah-mudahan tahun depan atau paling lambat 2024 rumah adat tersebut bisa terselesaikan. Jadi semua sudah dikerjakan. Yang keempat, yang kelima, di samping itu juga bagaimana meningkatkan pariwisata, ya, promosi daerah melalui pariwisata dan olahraga. Nah, juga saya sampaikan beberapa waktu lalu kami mempromosikan daerah kita supaya dikenal di tataran nasional dengan cara kami bekerja sama dengan Yayasan Fatmawati Soekarno di Jakarta. Beberapa waktu yang lalu diadakan pagelaran seni budaya, yaitu memamerkan baju adat istiadat, ya, baju pakaian adat istiadat buku-buku di tataran nasional yang dipromosikan oleh Yayasan Fatmawati Soekarno, dipamerkan dari Bundaran HI, ya, jantungnya negara Indonesia sampai ke Sarinah, yang diikuti oleh mungkin ribuan orang menyaksikan karena memang bertepatan dengan Car Free Day, di mana hari Minggu di Jakarta di PKK juga diberikan kesempatan untuk menyampaikan melalui media massa bahwasanya Kabupaten Bengkulu juga merupakan tanah leluhurnya dari Ibu Fatmawati Soekarno. Nah,
Nah ini mudah-mudahan dengan kita mengenalkan daerah kita di tataran pusat, sehingga nanti harapan kita program-program pemerintah pusat itu juga nyampe ke depan kita. Tanpa kita melakukan hal itu semua, siapa yang tahu Muko-Muko? Ya, siapa yang tahu? Karena orang tahunya Muko-Muko tuh Sulawesi mana ya Pak Bupati? Kalimantan mana ya? Orang tuh banyak nggak tahu bahwa Muko-Muko adanya di Sumatera, di Provinsi Bengkulu. Nah, inilah tugas kita bersama. Kalau pemerintah pusat pada intinya dia akan memberi bantuan kalau sudah dikenal, tahu. Nah ini sebabnya maka saya meminta kepada tim DW dan semuanya, tolong backup kami secara bersama-sama mengenalkan kabupaten kita yang tercinta ini di tataran nasional, sehingga mempermudah komunikasi politik anggaran kami di pemerintah pusat. Nah, ini tadi beberapa poin yang saya jelaskan. Di samping itu juga tentu kita juga setelah menyiapkan secara bertahap yang namanya nanti kalau kita ke depan mau ke Pantai Agrasi lagi dipersiapkan untuk rest area. Mudah-mudahan ke depan rest area ini juga akan selesai, kalau nggak salah sekarang juga lagi progres secara bertahap. Jadi kita tidak mungkin membangun sekaligus karena keterbatasan sumber anggaran kita secara bertahap. Jadi rest area kita bangun bertahap. Nanti sehingga pelayanan air minum mungkin Bapak Ibu juga sudah ketahui sama-sama hari ini alhamdulillah Muko-Muko sudah PDAM sudah mulai full air. Di saat itu juga mohon dikabari juga ibu-ibu yang lain khususnya yang ada dialiri PDAM, tolong PDAM juga dibayar. Sekarang air udah masuk, udah lancar, diam aja. Nah jangan ini, pening kepala kami di pusat ditanyain itu. Nah jadi tolong nanti bagi daerah-daerah siapa yang udah bayar, yang masuk air PDAM, tolong dibayar dan disosialisasikan. Bukan hanya bayar pribadi kita, tapi disosialisasikan ke ibu-ibu tetangga kita yang lain, agar PDAM kita sehat sehingga betul-betul nanti bisa memberikan pelayanan PDAM bagi daerah-daerah kita di sekitar yang lain yang belum memiliki air. Nah, ini tadi ininya. Di samping itu juga tentu juga yang lain program yang kita akan ke tengah-tengah masyarakat, yaitu tentang pendidikan ya, peningkatan kompetensi ASN kita. Nah, mulai beberapa waktu lalu kami dengan Balikbangda secara bersama-sama belajar kembali ke pemerintah pusat bagaimana penataan, bagaimana evaluasi, bagaimana kita harus meningkatkan kompetensi. Ini kami lakukan dengan Balikbangda sama-sama ke pusat, sama-sama belajar sehingga nanti pertanggungjawaban administrasi kita Kabupaten Muko-Muko ini yang tadi nilainya selalu C terus, harapan kita secara bertahap. Kemarin Pak Sekda, Balikbang, semua OB terkait saya langsung bawa pimpin ke Jakarta supaya tadi betul-betul kita memahami apa yang kita lakukan ini. Mohon maaf, 3 hari kemudian Pak Gubernur melakukan hal yang sama. Pak Gubernur melakukan hal yang sama. Intinya apa? Kita selangkah lebih dulu dari provinsi untuk melakukan koordinasi ke pusat. Tanpa kita belajar, ya kita tahu kelemahan kita. Nah, inilah tadi cara-cara yang kita lakukan agar tadi bagaimana memperbaiki administrasi kita. Gunanya apa? Tadi ujungnya nanti kalau administrasi kita tertib, bagus ya, MCP kita baik, sakit kita baik, tentu pemerintah pusat ada reward anggaran yang diberikan. Kalau anggaran rewardnya diberikan, tentu nanti akan kembali ke tengah-tengah masyarakat kita untuk menjadi program-program kegiatan-kegiatan di tengah masyarakat. Salah satunya yaitu program PKK dan wanita dan sebagainya. Nah ini itulah pentingnya tadi saya sampaikan di sini adalah insya Allah seluruh program yang kita canangkan alhamdulillah hari ini sudah berjalan semua, akan tetapi kami bagaimana meneruskan, mempertahankan agar kita konsisten untuk menyelesaikan. Sudah berjalan, sudah selesai, ada yang belum, kita harus akui. Oleh sebab itu, ke depan saya minta Balikbangda juga menyelesaikan dengan dinas OPD yang lain. Saya melihat hari ini harapan itu untuk selesai itu insya Allah ada. Di samping itu juga, alhamdulillah juga tadi malam pengasahan anggaran kita sudah selesai. Kita juga mengucapkan terima kasih dengan seluruh para OPD, terutama tim TAPD sudah bersusah payah ya, berdialog, bernegosiasi dengan Dewan untuk meyakinkan agar program kita berjalan sesuai target misi-misi yang telah kita canangkan. Nah, itu tadi itu mohon maaf,
Orang melahirkan aja takut hamil di situ. Kenapa? Karena jalan mereka 30 tahun tidak pernah diperhatikan. SP2 penarik itu 30 tahun tidak pernah diperhatikan, sehingga mereka biaya mengeluarkan kawin mahal, biaya mengeluarkan hasil panen apapun mahal. Mereka sakit, berobat susah. Tapi alhamdulillah sekarang sana ada hotmik. Nah, dengan hotmik begitu, mereka juga ngucapin kemarin terima kasih banyak Pak Bupati, malah ngajak kita pesta kemarin. Mereka bikin syukuran betapa pentingnya infrastruktur ini yang dibutuhkan dalam masyarakat kita yang terdalam. Kita bersyukur kita tinggal di pinggir luar sini masih lumayan baik, tetapi teman-teman kita, saudara-saudara kita di dalam sana jauh lebih prihatin, dan alhamdulillah hari ini telah melayani dengan baik. Nah, mudah-mudahan nanti kabupaten lain. Jadi di Penaring telah diaspal dengan bagus, di Kecamatan Lembu Pina, di dusun yang puluhan tahun tidak pernah menyentuh jalan hitam sekarang sudah ditangani. Di Kecamatan Air Lami juga hal yang sama, kami berkunjung ke sana. Ibu Bupati kami waktu itu untung gak terbalik mobilnya karena jalan yang ekstrim, padahal di dalam desa. Alhamdulillah sekarang juga sudah terlaksana dengan aspal yang baik. Nah, berikutnya di Kecamatan Adarami sudah selesai dilaksanakan. Di Kecamatan Air Manjunto SP1, SP2 juga sudah di hotmik. Nah, mudah-mudahan nanti ke bagian daerah-daerah yang lain. Tapi setahap demi setahap infrastruktur ini tetap diperjuangkan, termasuk nanti anggaran 2023. Di samping itu juga pemerintah daerah lagi berjuang meyakinkan pemerintah pusat. Bersama-sama kemarin kami atas nama kepala daerah memperjuangkan. Apa itu yang kami perjuangkan? Pertama, infrastruktur, mudah-mudahan nanti infrastruktur masalah jembatan. Bagaimana jembatan kita bisa diperbaiki oleh pemerintah pusat langsung. Yang insya Allah hari Sabtu besok, idealnya hari ini kementerian turun langsung. Karena ada giat di Kementerian PUPR hari Sabtu besok, semua pejabat tidak boleh meninggalkan tempat, maka mereka akan mundurkan ke depan. Nah, ini tadi tujuannya apa? Kami berkoordinasi untuk membantu menambah pekerjaan fisik kita di Mukomuko. Di samping itu yang tak kalah penting adalah juga perlu nanti Bapak Ibu sampaikan juga ke keluarga dan rekan yang lain kan kesejahteraan para honorer kita dengan pengangkatan P3K. Alhamdulillah sesuai permohonan semua kepala daerah se-Indonesia beberapa waktu yang lalu, sekarang pemerintah pusat sudah berkomitmen betul-betul memberikan anggaran untuk kita mengangkat P3K. Insya Allah tahun depan kita mungkin akan rekrut P3K lebih banyak lagi daripada hari ini. Gitu ya. Oleh sebab itu saya berpesan, kalau akan sampaikan juga ke tengah masyarakat, kami atas nama pemerintah daerah tidak bosan-bosannya memperjuangkan hak-hak masyarakat. Tapi tanpa bantuan Bapak Ibu untuk menyampaikan, belum tentu apa yang kita lakukan diketahui orang. Tolong diingat itu. Tanpa ibu ini terus terang Pak Kadis, ini badan Pak Asisten, belum tentu masyarakat tahu. Harapanku dari Dharma Wanita adalah juga menjadi panjangan tangan pemerintah daerah untuk melakukan sosialisasi ke tengah-tengah masyarakat apa capaian-capaian apa yang sudah kita lakukan. Walaupun kondisi pandemi COVID, kita tidak tinggal diam. Kita tetap melakukan sesuatu untuk membangun kabupaten yang kita cintai ini. Jadi tunggu ibu-ibu itu. Apa itu? Sekarang Kabupaten Mukomuko telah tergabung di dalam UHC. Apa itu UHC? Yaitu sederhana saya terjemahkan, hampir 98% penduduk Kabupaten Mukomuko tidak ada halangan lagi untuk berobat. Tidak ada halangan lagi. Karena secara otomatis dengan tergabungnya Kabupaten Mukomuko dengan UHC, anggaran yang kita anggarankan luar biasa, sehingga dengan KTP kita sudah bisa langsung diregistrasi untuk keluarnya BPJS, di mana BPJS tersebut telah dibayarkan oleh uang daerah. Nah, ini penting nih. Nanti besok Bapak Ibu jangan sampai ada tetangganya, kami nggak bisa berobat nih Bu Dharma Wanita karena kami nggak ada uang. Padahal telah dibayar oleh daerah miliar. Bagi saudara kita nanti yang perpanjangan KTP, KK dan sebagainya ke depan dan sudah dimulai, yaitu saya sampaikan ke Pak Sekda pengadaan peralatan perekanan KTP, sehingga nanti KTP itu tidak perlu ke ibu kota kabupaten,
Ya, paling tidak mereka sudah bisa merekam KTP di daerah masing-masing, paling tidak di kecamatan-kecamatan. Ini Kabupaten Mukomuko salah satu perekaman KTP terbaik kalau saya dengar dari evaluasi dari Provinsi Bali. Kita mencapai 99,1%. Ya, 99,1% perekaman KTP terbaik di Provinsi Bengkulu. Kenapa itu tadi? Dengan pelayanan tadi. Kita betul-betul mendekatkan pelayanan kepada masyarakat itu. Jadi walaupun KTP tidak berbayar, kalau dia perginya butuh waktu sehari habis, belum risiko kecelakaan di jalan, belum biaya kendaraannya. Tapi dengan kita mendekatkan menjadi di kecamatan masing-masing, insya Allah bisa mengurangi risiko dan biaya. Inilah bentuk-bentuk pelayanan yang kita lakukan di tengah-tengah masyarakat. Harapan kami sekali lagi, ini juga di samping mencanangkan pemakaian batik di tengah-tengah masyarakat merupakan ciri khas kabupaten kita. Harapan saya juga hal-hal yang telah kita lakukan ke tengah-tengah masyarakat kita ini juga dapat disampaikan atau diteruskan, sehingga mereka tidak mengetahui, padahal seluruh OPD ya di Kabupaten Mukomuko sudah, kalau bahasa orang timur ini udah baku hantam. Karena terus terang aja para OPD ini saya marahin terus kalau lambat kerja. Saya terus terang kalau memberikan pelayanan lambat pasti saya marah. Karena saya pengen betul-betul kita mengedepankan pelayanan di tengah masyarakat dengan harapan apa? Supaya masyarakat tahu apa yang kita kerjakan. Selama ini masyarakat menganggap kabupaten ini, pemerintah daerah ini tidur. Nah, saya mengatakan Kabupaten Mukomuko 2 tahun terakhir ini dan ke depan tidak akan pernah tidur untuk memperjuangkan nasib dan memberikan pelayanan terbaik ke masyarakat. Itulah yang kira-kira yang dapat saya sampaikan, yaitu di Ibu tadi. Nah, ini bentuk-bentuk kerjasama. Ini semua bukan kerja bupati sendiri, tetapi tidak lepas kerja kita secara tim, ya tim, di mana perencanaan, ya, di mana dengan OPD teknis dan sebagainya. Bupati hanya tadi melakukan komunikasi, meyakinkan, mempresentasikan. Walaupun kita bagus, ya mampu, kalau tidak mampu mempresentasikan dengan baik pemerintah pusat, ya susah. Karena hari ini yang kita hadapi persaingannya itu 548 kabupaten kota Indonesia, semua butuh. Oleh sebab itu, apa yang harus kita tonjolkan? Nah, ini jadi pesan saya buat para DWP ini dan Maulita Persatuan ini, dari Lubuk Pinang ke Penarik, singgah dulu di air Majunto. Bapak Ibu yang lomba ragaan batik, mari promosikan batik Tanduk Pusako. Ini rupanya dua ya, sembah ini. Kalau gitu pakai batik ini harus nambah 2 ya. Bukan putik sembarang putik, putik bebungo kembang rayu. Bapak-bapak nyo gagah, ibu-ibu nyo cantik. Kalaulah pakai baju batik Tanduk Pusako.